Halo semua, dengan gue Ali, dan buat kalian penasaran di channel ini, jadi inilah channel Nyanteh, channel teknologi dan juga riset sesuatu tentang teknologi yang hadir di tiap harinya untuk menemani kalian semua. Dan hari ini sebetulnya gue berusaha untuk kuat puasanya, karena di video kali ini kayaknya bakal memakan banyak energi, dan ini kayak 3 jam lagi untuk buka puasa, jadi kayak agak lucu aja gitu. Kalau gue nggak kuat buka puasa, bentar lagi udah buka puasa juga, jadi ya. Semangat Bang, semangat Bang. Ya, makasih Mas Gary. Ya, jadi di video kali ini kita dipinjemin produknya dari Oculus VR. Ya, kalau kata orang tuh ini adalah metaverse. Yoi. Jadi ini sebenarnya ini bukan metaverse ya, ini alatnya aja, Oculus Quest. Jadi banyak juga untuk yang masa depan nanti bakal di-develop menggunakan VR ini. Jadi sekali lagi ini bukan metaverse ya. Oke. Dan ini gue juga dipinjemin dari Tokopedia-nya dari New Rizky Apple. Jadi kalau kalian penasaran untuk membeli barang ini silahkan aja klik link di bawah, gue udah kasih linknya. Karena untuk harganya kali ini menurut gue ini cukup affordable ya buat kita semua, apalagi ini udah sistemnya simple banget. Jadi kalau kalian mau beli si VR ini di harga 128 GB itu harganya 5,3 juta, dan untuk yang 256 GB itu harganya 6,3 juta. Apakah mahal? Menurut gue sih tidak, karena di sini lu udah harga segitu aja, lu udah tinggal bisa main aja. Nggak kayak dulu, untuk memiliki VR, itu lu harus punya PC yang super kencang. Oke, apa aja sih yang bakal lo dapat dari VR seperti ini, dari Oculus VR 2 ini? Lo pasti bakal dapat VR headsetnya ya, seperti ini. Dan tentunya lo bakal dapat touch controlnya kiri kanan seperti ini. Ya, lo pasti udah ngeliatin lah banyak banget yang udah demoin VR ini di YouTube mereka, atau enggak banyak influencer dulu yang sebelum ngejelasinnya ya metaverse lagi gitu. Ya pokoknya seperti ini yang lo bakal dapat, tapi nanti lo bakal dapat aksesoris tambahannya seperti ini nih, untuk pad kepala lo ke bagian mata, dan lo bakal dapat sleeve untuk rubber. Ini wajib banget dipakai karena ya lo tahu menggunakan VR itu cukup melelahkan. Kadang beberapa game itu bisa menghasilkan banyak keringat, jadi better lo pakai yang rubber daripada pakai yang busa seperti ini, karena ini aja udah bau banget. Ini kita bukan barang baru, dan ini barang pinjaman juga mungkin dari YouTuber sebelumnya kali ya. Jadi ini dan tambahannya lagi, kalau kalian juga menggunakan kacamata bisa mendapatkan glass spacer gitu. Jadi nanti bakal dipasang ke VR-nya dulu, baru ke pad-nya lagi. Jadi itu bisa inilah memberikan jarak untuk kacamata lo. Itu udah di-approve sama Al karena dia pakai kacamata menggunakan VR ini. Dengan menggunakan glass spacer ini sangat enak banget. Oke, jadi langsung aja. Asumsi awal gue untuk minjem si VR ini sebenarnya gue pengen nyobain untuk ngedesain sesuatu menggunakan si alat VR ini, si Oculus ini. Tapi nyatanya itu agak sulit, jadi di sini gue bakal jelasin aja kayak hal-hal cere-cerenya yang lu perlu ketahuin sebelum membeli si VR ini, dan juga apa hal lain gitu ya, hal lain yang bisa lu explore saat menggunakan si Oculus VR ini. Jadi ya let's go aja dulu. Oke, dari desainnya sekarang VR ya, lebih tepatnya si Oculus Quest 2 ini bener-bener udah kayak improve banget, nggak kayak zaman dulu. Setiap lu punya VR banyak banget aksesoris yang lu perlu pertimbangkan, kayak sensor ruangan kalian lah. Sekarang ini simple banget, cuman headsetnya aja seperti ini, dan ya udah lu bisa pakai ya si headset ini dengan dua mode konektivitas dan dua mode permainannya juga. Nanti gue bakal jelasin. Nah, kita bakal bahas ke bagian luar dulu, apa aja sih yang ada di bagian VR ini. Yang pertama, dia itu udah pengecasannya menggunakan cas Type-C, dan itu pun lu udah bakal dapat dari paketannya, cuman di gua nggak ada kabelnya, ya kebiasaan hilang. Dan di sini ada untuk audio jack combo, jadi kalau lu buat dengerin dan juga buat ngomong mungkin bisa juga langsung dari sini. Dan di samping kanan ini bakal ada indikator untuk LED powernya gimana, atau nggak pas lagi pengecasan seperti handphone ataupun laptop juga. Dan sebelahnya tentunya untuk tombol powernya menyalakan si VR ini. Kalau di bagian bawah juga dia ada semacam dial untuk, ya bukan dial sih, tombol untuk volume. Jadi dia ada speaker, jadi lu bisa atur volume speakernya melalui tombol ini. Simple banget. Dan ya ini sistem penggunaannya tuh gampang banget, tinggal pasang gini. Dan pasang gini lu bisa atur posisi kepala lu di sini, gripannya, dan juga posisi mata lu di bagian dalam. Kalau kalian kurang nyaman tinggal pencet-pencet aja gitu. Ya sesimpel itu. Bener-bener gua aja heran gitu. Mata gua agak minus sedikit, tapi ini bisa di adjust pakai ya tinggal giniin doang gitu. Nah, kalau ke touch controlnya di sini, ini bener-bener juga sama-sama simpel banget. Ini sistemnya kayak stick PS juga ya. Kurang lebih sama banget. Ya, ini ada tombol dan ada joysticknya di sini, dan dia ada tombol menunya di bagian sini. Dan di bagian area sini mungkin ada sensornya juga. Jadi ketika kalau lu lagi megang kayak gini, si sensornya tahu
lu lagi megang atau tidak tuh. Ini keren banget juga dan ini simple pemakaiannya. Kalau kalian bingung, gua sih selama penggunaan ini nggak bingung sama sekali karena ini bener-bener gampang banget adaptasinya. Paling yang lu perlu adaptasi nanti saat lagi permainan yang ada motion pergerakan, lu pastinya bakal motion sickness di awal-awal kayak gua. Ini bener-bener keren banget. Apa sih yang lo butuhin ketika lo pengen mendapatkan pengalaman merasakan VR gitu ya, virtual reality, kalau kata anak LFG itu metaverse gitu ya. Ya sebenarnya simple aja, ketika lo udah punya tools ini, ya udah lo tinggal pakai aja. Karena ini ya udah nggak cuma sekedar tools alat tambahan lagi, tapi ini semacam all-in-one mesin juga, di dalamnya ada mesinnya. Jadi untuk menjalankan aplikasi VR-nya menggunakan Oculus Quest 2 ini aja bisa tanpa perlu PC yang mahal-mahal. Jadi dengan harga 5 juta menurut gua sangat-sangat affordable. Yang penting lu punya ya wifi yang stabil dan juga cepat aja untuk koneksi ke internetnya. Jadi nggak perlu kayak pusing-pusing lagi, lu bakal setting ini nggak ada. Tapi kekurangannya, ketika lu stay di Oculus ini aja, lu bakalan stay di ekosistemnya Oculus doang. Yang mana lu kalau mau punya temannya itu teman yang punya Oculus juga, dan lu juga kalau pengen beli game, ya gamenya dari store-nya Oculus doang. Nggak bisa nih lu punya game dari Steam. Ada lagi caranya seperti itu. Nah, kebalikannya kalau lu pengen dapat pengalaman menggunakan VR menggunakan komputer ataupun laptop, ya caranya ya masih cukup simpel. Yang penting lu udah punya PC ataupun laptop yang kompatibel untuk penggunaan VR. Ya, kalau lu udah pede, tinggal ini aja, install aplikasi Steam VR di Steam dan juga aplikasi Oculus melalui websitenya si Oculus. Yang mana nih gunanya si aplikasinya itu untuk nge-pairing Oculus Quest kita dan juga Steam VR-nya ini untuk menghubungkan game-game kita ke VR-nya ini. Sesimpel itu aja, kalau lu hubungin dan itu udah koneksi. Paling cara ngubungin itu ada dua cara. Cara kabel yang lu membutuhkan sebuah kabel Type-C yang dicolokkan ke sini. Tapi sayangnya untuk kabel Type-C biasanya lu perlu beli lagi kabel untuk panjang 5 meteran yang harganya tuh cukup mahal. Apalagi khusus Oculus itu biasa di harga 300 sampai 400 ribuan. Ya tapi menurut gue itu worth it untuk mendapatkan game yang no latency juga, yang gambar lebih smooth dibanding wireless. Karena kalau untuk wireless sendiri, ini juga bisa, tapi harus memiliki ya, jaminan internet yang cukup aman ya, yang sangat-sangat aman lah. Minimal udah 5 GHz speed wirelessnya dan juga ya stabil juga tentunya. Jadi ya, tapi kalau lu nggak yakin nih PC lu atau nggak laptop lu bisa mainin VR atau tidak, simple aja, lu tinggal download aplikasi Steam VR Performance Test di Steam-nya. Itu bakal ngetes komputer lu kuat atau tidak menggunakan VR. Kalau bisa ya beli, kalau enggak ya jangan. Ya itu sih, enak kalau lu pengen decision making untuk membeli ini, jadi tes dulu aja di komputer kalian. Nah, sebelum gue mendemokan pencobaan penggunaan si Oculus Quest 2 ini, ada hal yang gue suka banget saat kita menggunakan si Oculus ini, yang mana untuk kejaminan keselamatan kita saat bermain game. Yaitu dari Oculus ini udah ada nama teknologi, itu nama Guardian. Jadi kita bisa mengatur area kita bermain, area kita main. Pertama lu bakal dipilih dulu, disuruh milih untuk lu posisinya duduk atau enggak lu berdiri di tengah-tengah ruangan. Ya kalau di tengah ruangan itu enak, lu bisa buat area lu main ya, lu bakalan dipandu juga melalui si Oculusnya. Sayangnya nih gua nggak bisa demoin karena gua nggak tahu kenapa, ini memang kayak kebijakan mereka nggak bisa nge-record layarnya ini. Ya, tapi itu, lu bakal bikin area main lu, jadi nanti ketika lu udah mau main di pinggir-pinggir, dia bakal keluar barriernya, masih tahu kalau kita udah sangat berbahaya bermainannya. Mungkin kita kalau tetap maksa bakal ngerusak sesuatu. Tapi itu yang jadi amannya sampai saat ini, kita main pun aman-aman aja, kita buat area itu nggak sengaja yang nabrak barang udah nggak lagi, karena ya udah tinggal main aja, kita udah ngerasa aman dengan fitur Guardiannya itu. Jadi ya udah, sebelum kita lanjut langsung aja kita coba penggunaannya. Pertama untuk si VR ini ya pasti pertamanya lu harus set dulu di kepala lu, karena dia bakal nyala ketika lu udah tutup ke mata lu, jadi ya biar nggak ribet aja. Kedua, lu make sure juga touch controlnya ini lu pasangin ke semacam talinya ini, karena ini pengaman banget. Kalau beberapa game suka gila kalau lu gini, nah itu kan berbahaya. Better lu pakai talinya dulu kayak gitu. Dan ini pun juga sama, ya udah, penting sama-sama dikencengin. Kalau udah merasa kenceng, baru lu tutup kayak gini. Oke, kita langsung aja tes ke game yang kita punya. Kita punya 2 game. Dan ini berhubungan setup kita baru juga ya untuk penggunaan VR dan tergolong sempit lagi. Mungkin kayak gue bakal ngejelasin dulu untuk Guardiannya. Ya mungkin sayangnya lu nggak bisa ngeliat karena gue coba screen record dari sini nggak bisa ya. Nah kita bikin dulu floor level kita kayak gimana. Kayak gue buat area gini. Set. Kelihatannya gue kayak orang gila, tapi ini sebenarnya gue melakukan sesuatu ya. Kayak gue membuat area untuk gue bermain. Nah ini gue udah masuk ke dalam game ya. Kayak kita coba beberapa kali ya permainan aja. Kita coba mode hard.
Ya pokoknya gini deh, pokoknya ini lo bener harus gerak banget. Nih ada batu-batu ini nggak jelas banget gitu game-nya. Sebenarnya kita pengen nyobain VR Kanojo, cuman dari kemarin Gary tuh menolak gitu ya. Nah lebih seru gitu, kalau asik demonya kan tinggal beli. Nah apa? Belum puasa Gary. Nah seperti itu. Game-nya seru tapi agak membosankan kalau masukin ke YouTube, jadi ya make sure kok lu dapetin ini nggak sampai 1 menit. Jadi gue udah mau main ya, tiba-tiba langsung mesti pukul tangan ya. Oke, kita main. Nah, aduh gue agak memalukan ini, kayak orang gila sebenarnya. Gue Ntar kasih lihat bagian paling capeknya dari game ini. apa? Oh lari-lari ya? Ah anjing kan goblok. Maaf nih menggunakan kata kasar, toksik dikit apa-apa ya. Walaupun di puasa juga ya. Nah ini dia. Wih, jago juga gua. Kayak gua mulai bisa deh, nggak bisa. Pokoknya seperti itulah, pokoknya gue capek banget main game ini puasa. Astagfirullahaladzim. Sangat tidak direkomendasikan, main Beat Saber aja, lebih seru. Gue ngerti kenapa YouTuber pada main itu dibandingin ya. Oke, ini masih jam 4 dan gue ini udah aus banget, capek, padahal mainnya bentar banget. Ini walaupun kelihatannya di skip, tapi padahal videonya bentar banget tuh gue main berantem itu ya. Bener kayak, gila. Pokoknya ini langsung aja, sebenarnya selalu pakai ini yang pasti karena kenapa gue saranin lu pakai yang rubber ya, ini pasti bakal berkeringat. Kalau lu pakai yang kain dalamnya langsung ini sangat berbahaya buat kalian karena ya pasti bakalan bau dan juga jadi tempat bakteri juga. Better lu pakai rubber, jadi buka tinggal cuci aja. Ini enak banget. Tapi setelah gue udah nyobain si VR ini untuk beberapa waktu ya, sebenarnya gue masih agak penasaran gimana tentang performa maksimalnya dari penggunaan VR ini. Pertama, udah pasti gue nggak menggunakan kabel karena kita nggak punya kabelnya. Agak terlalu sayang banget buat invest kabel untuk sebuah hal yang kita dipinjamkan doang. 300.000 kayak sayang banget. Jadi kita hanya memanfaatkan WiFi yang ada di studio kita. Yang mana WiFi di sini routernya dari internet FM, yaitu kurang maksimal gitu. Walaupun kita udah menggunakan paket internet yang tinggi dan juga udah memiliki kapabilitas untuk 5GHz nih. Kita perlu upgrade ke router 6 Wi-Fi 6 kayaknya biar bisa mendapatkan koneksi maksimalnya. Karena di sini gue dapat ya feel-nya penggunaan game-nya enak banget, tapi kayak hampir responsif gitu, masih belum full responsif. Jadi kadang ada suka patah-patah kayak gitu, kayak cuma dapat capeknya doang, nggak dapat experience full-nya gitu. Tapi ya ini benar-benar menyenangkan banget, suatu pengalaman baru juga dalam bermain game, nggak kayak biasanya gitu. Soal pengalaman ini benar-benar beda banget, kayak lu mainin game di depan monitor biasa itu, ini benar-benar kayak lu berada di dalamnya, walaupun ya gambarnya masih terlalu kartuni gitu beberapa game. Tapi ini lu benar-benar mendapatkan experience, lu benar-benar kayak lu lagi di dalamnya. Ada main game tembakan ya, lu bener kayak lagi tembak-tembakan. Nah itu di berantem lu kayak bener dipukul sama orang ya, walaupun feel-nya nggak nyata ya, jangan sampai juga dong. Masa main game kita dipukul kita beneran sakit kan, nggak lucu. Ini gue udah capek gitu ya. Nah seperti itu, ini bener cukup revolusioner lah untuk buat gue yang cukup kudet belum pernah nyobain ginian gitu. Tapi ya sekali lagi ya harapan gue sih pengen banget nungguin perkembangan VR ini, nggak cuma buat digunakan ya di masa depan kayak kriptoan gitu ya. Tapi untuk sekedar entertainment aja nih, gue penasaran banget gimana perkembangannya si bentukan VR kayak gini. Apakah bisa lebih kecil lagi, lebih compact, tapi performanya lebih tinggi? Nggak tahu. Apakah nanti bakal ada yang budgetnya lagi untuk merambah ranah-ranah yang kere-hore? Ya semoga aja bisa gitu ya. Tapi ini yang gue harapin saat ini ya, sekali lagi gue mengharapkan ya Erwin tolong beli ini. Untuk membantu kita semua ya. Betul ya. Lumayan olahraga, Mas Erwin olahraga, kita pun ya temen-temennya pun juga ikut olahraga. Baterainya ini cukup awet ya, walaupun nggak awet seharian, tapi saat penggunaan ini dari 100% ke habisnya itu mungkin bisa makan waktu 2-3 jam. Kalau itu menggunakan full ya, full intensif. Karena gue udah berapa kali main, dari gue semangat sampai gue capek banget, ini pun gak pernah habis, tapi ya indikatornya udah selalu mau habis seperti itu. Jadi setiap gue selesai main, gue pasti cas kayak gitu. Sedangkan kalau touch controlnya, sayangnya dia masih menggunakan baterai AA doang gitu, AAA gitu ya, baterai remote lah. Jadi ini nggak kayak tinggal lu cas pakai USB-C, enggak. Ini masih kayak lu tinggal ganti dulu, lu beli baterai atau nggak ganti pakai baterai casan yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu aja dulu video gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa kasih pendapatnya untuk pengalaman video cukup aneh kali ini ya, karena kita cuma ngasih tahu informasi sedikit tentang VR ini.
Tapi pengalamannya yang didapatkan itu sangat menarik. Jadi jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang penasaran untuk membeli VR kayak gimana. Dan kalau kalian pengen beli VR, langsung aja klik link di bawah karena gue udah kasih link pembeliannya di sana semuanya. Jadi yang terakhir, jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada Instagram, Twitter, nggak ada di Twitter. Ada Instagram, Facebook, dan juga Discord. Semuanya linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow akun kita semua yang ada di ending video. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye. Mana nih teh manis?